Halo semua. Kembali lagi di Jelajah Budaya Nusantara. Nah, hari ini setelah kita melaksanakan Bineka Fair yang gak kalah serunya, kita bakal ngadain podcast nih teman-teman. Nah, di hari ini rame banget. Aku di sini ditemani oleh 5 teman aku, yaitu adalah Naila, Bima, Kipi, Ayah, dan Leni. Nah, hari ini di podcast ini kita bakal ngomongin tentang Kalimantan Timur. Nah, sebelum itu gimana nih kabarnya semuanya? Baik dong, apalagi buat topik ini budayanya tuh seru banget. Iya, soal Kalimantan Timur tuh unik banget. Orang-orang banyak tahunya cuma soal tambang sama ibu kota. Padahal budayanya juga luar biasa tahu. Nah tuh, Iya, kalau misalnya budaya yang pertama kali kita masih budaya kan, mereka tuh punya banyak suku, dan satu suku pasti punya tradisi masing-masing. Jadi bukan cuma satu suku Dayak doang nih ya, Rasya? Iya, Makin banyak kan? Oke. Aku tuh paling tertarik sama tarian Dayak. Ada tarian Indo misalnya, yang pakai topeng besar dan kostum dari Garut. Itu biasanya buat bintang lingkungan dan hasil panen yang baik. Dari jauh aja udah keren banget ya. Wah, pasti keren banget tuh tarian Hodek ya? Iya. Nah, pasti kita kalau melihat tuh topeng yang besar, pasti kita bakal kayak merasa merinding dan aura-aura powernya kan? Iya, betul banget. Nah, iya, terus itu maknanya juga dalam, nggak cuma hiburan, tapi ada filosofi yang berhubungan sama kehidupan mereka. Kayak mereka tuh percaya topeng itu bisa mengusir roh jahat gitu loh. Nah, jadi keberagaman kita walaupun ada yang kecil-kecil makin mendalam lagi guys maknanya. Nah, itu yang bikin saya kagum. Tapi tarian itu biasanya digelar pas festival upacara adat kan. Jadi bukan tarian sehari-hari gitu. betul. Jadi terus jangan lupa juga selain suku Dayak, di Kaltim juga ada suku Kutai dan suku Banjar. Suku Kutai malah mempunyai kerajaan Kutai. Kerajaan itu tertua di Indonesia. Itu berarti Kaltim itu punya sejarah yang panjang banget. Wah, kira-kira sepanjang apa ya? Tuh, atau dari Sabang sampai Merauke tuh. Oke. Dan bekas kerajaan Kutai itu masih bisa dilihat di daerah Tegal. Ada museum Pulau Warman, tempat penyimpanan peninggalan kerajaan itu. Jadi kalau ke sana tuh nggak cuma belajar tentang wisata alam aja, tapi kalian juga bisa belajar tentang sejarah itu. Keren banget guys. Walaupun di masa lampau, kita masih bisa mengagumi dan menikmatinya di masa sekarang. Iya, betul. Nah, ngomongin tentang adat juga festival Garut. Itu festival gede banget. Ada tarian, ada musik, sampai prosesi adat di Sungai Mahakam. Orang luar negeri aja pada betul-betul. Nah, orang luar negeri aja penasaran. Masa kita enggak sih? Kita kapan-kapan nonton juga yuk. Yuk. Aku udah lihat videonya. Ada prosesi Kulur Naga, semacam perahu besar yang dilepas ke sungai. Meriah banget, semua orang ikutan. Keren banget gak sih? Ada naga-naganya. Jadi Merapi kan? Nah, oh iya, Sungai Mahakam itu emang pusat kehidupan masyarakat sana. Dari transportasi, mata pencaharian, sampai jadi bagian dari budaya. Bahkan ada cerita rakyat tentang masuk Mahakam, lumba-lumba air tawar yang ada di kamu. Lumba-lumba air tawar. Iya. Bukannya lumba-lumba di hidup air asin ya? Di laut kan? Tapi di Sungai Mahakam tuh katanya ada air lumba-lumba air tawar itu. Wah, menarik banget gak sih guys? Oh iya, Besut Mahakam. Itu kan salah satu ikon Kalimantan Timur kan? Nah, sayang banget nih sekarang jumlahnya makin sedikit. Makanya budaya alam di sana tuh nggak bisa banget dipisahin gitu, kayak saling itu satu sama lain. Nah, kalau alamnya rusak, budayanya juga perlu terancam. Setelah terancam, terus sudah rusak, gimana generasi depan bisa menikmatinya ya? Iya, sama. Nah, ngomongin budaya, jangan lupa kulinernya nggak sih? Wih. Iya, sebenarnya ada yang tahu Ada, gila. makanan-makanan khas Kaltim gitu. Oh, aku tahu. Apa tuh? Ada angka untuk ikan khas Samarinda. Dia itu rasanya asin, gurih, nikmat banget itu. Kamu udah pernah nyobain belum? Lagi kasih sama Oh gitu? Iya. Oke. Ada lagi yang udah nyobain sih? Ada juga ikan jamuan, ikan gabus bakar pakai sambal khas.
itu makanan tradisional banget, pedas yang pas, cocok dimakan sama nasi hangat. Aduh, kebayang saya enaknya. Tapi selain makanan, aku suka banget sama batik Kalimantan Timur. Coraknya itu biasanya gambar burung enggak atau ukiran khas Dayak. Estetik banget gak sih kalau dipakai? Oh, jadi di Kalimantan Timur ada juga ya batik ya? Iya. Kira batik cuma ada dari Jawa guys atau Jogja. Dan ada juga alat musik tradisional namanya sampeng. Itu semacam gitar khas Dayak. Nah, kalau dimainkan bunyinya lembut, bisa bikin suasana tenang banget. Oh, iya. Aku pernah dengar langsung di acara pameran budaya. Gimana tuh? Itu kayak keren banget gitu tuh. Sampai gak sekedar alat musik, tapi juga ada ritual adatnya. Misalnya upacara perlian putri. Itu upacara penyembuhan tradisional Dayak, ada musiknya, ada tariannya, ada doa, semuanya itu jadi satu itu. Kalau kita lihat ya, menjadi kaki itu kan ada tarian, musik, makanan, sampai festival. Makanya saya ingat kalau orang Kaltim itu orang cuma banyak Kaltim doang. Bener banget tuh, orang-orang mah taunya Jaksel terus ya. Iya, oke. Iya, makanya kita harus lihat dari sisi budaya juga, karena itu warisan yang Nah, setuju banget tuh. Dengan belajar budaya, kita juga jadi lebih menghargai keberagaman Indonesia. Nah, sayang banget nih kita udah di penghujung podcast kita. Tapi seru banget gak sih ngobrol kita hari ini tentang budaya Kalimantan Timur. Tadi kita udah ngebahas apa aja sih? Pertama dari tarian, makanan yang gak kalah enaknya, sampai festivalnya. Iya betul. Semuanya bikin kita bangga jadi orang Indonesia. Nah, kita gak mau kalah juga dong sama orang-orang luar negeri, karena kita adalah anak NKRI. Merdeka! Jadi, buat kalian yang dengerin, jangan lupa jaga dan lestarikan budaya kita ya. Sampai ketemu di episode berikutnya.